Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apakah bisa mendengar suara saya? Jelas, Bapak. Bisa. Terima, Jelas-jelas, Pak. terima kasih. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah proses alami yang menarik, yaitu molting pada kepiting. Sempat berapa waktu yang lalu, saya terhenyak, Tuhan menciptakan kita semua pasti dengan sempurna, termasuk makhluk hidup yang lain selain manusia. Saya belum pernah melihat molting atau kepinting melepaskan cangkangnya. Kalau ular saya pernah. Nah, di sini kepiting ini tidak bisa bertahan seumur hidup dengan cangkang yang sama. Tubuhnya bertumbuh, sementara cangkangnya tetap kaku. Karena itu, secara berkala dia harus melepaskan cangkang lamanya. Ya, seperti ular juga begitu, yang sedang molting berganti kulit. Proses itu memang tidak nyaman, Bapak Ibu, bahkan menyakitkan. Kulit lama yang dulunya melindungi, kini justru menyesakkan. Ia harus terkelupas agar yang baru bisa muncul. Nah, di sini begitu pula dengan hidup rohani kita, Bapak Ibu. Paulus berkata, tanggalkan manusia lamamu, bukan sekedar perilaku lamamu, bukan sekedar karakter lamamu, tapi pola pikir lama, kebiasaan lama, cara pandang lama yang sudah tidak sesuai dengan panggilan baru di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kita semua bertanya, mengapa Tuhan harus membuatku melalui proses ini? Mengapa tidak cukup dengan doa atau pertobatan sesaat? Lalu Tuhan menjawab dalam diam, aku tidak hanya ingin engkau berubah di luar, tapi diperbarui dari dalam, di dalam roh dan pikiranmu. Bapak Ibu, kalau proses molting di dalam kepiting itu, melepaskan cangkangnya itu membutuhkan waktu 15 sampai 30 menit. Penuh perjuangan. Sesudah itu, tubuh kepiting masih lembut, rapuh, dan rentan selama 20 sampai 60 menit. Di mana masa ini ia bersembunyi untuk mencari perlindungan. Baru setelah itu, cangkang baru yang lebih keras dan lebih kuat terbentuk. Jika kepiting menolak melepaskan cangkang lamanya, ia akan mati terhimpit tubuhnya sendiri. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Tanpa melepaskan
manusia lama, kita tidak bisa bertumbuh dalam Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24, saya akan bacakan di sini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, dari firman ini kita bisa mendapatkan tiga hal, yaitu menanggalkan manusia lama yang hidup menurut hawa nafsu yang menyesatkan, dan bisa dibaharui dalam roh dan pikiranmu, sehingga ketika manusia baru diciptakan menurut kehendak Allah, kita benar-benar diajak mau sempurna, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada waktu kita lahir baru, seolah-olah kita ini fragile, ya. Kita ini masih perlu covering, perlindungan. Karena itu Tuhan benar-benar melindungi. Namun setelah kita beranjak dewasa dalam rohani, kita bertahap dilepaskan oleh Tuhan agar kita benar-benar bisa menjadi pengikut yang bisa memberikan kesaksian melalui kejadian-kejadian. Ya, molting ini bukan sekedar kehilangan kulit, Bapak Ibu. Ya, seperti melepaskan cangkang lamanya. Ya, kalau di dalam kepiting itu 15 sampai 30 menit. Kita manusia, setiap orang berbeda-beda. Bahkan berpuluh-puluh tahun Tuhan tetap setia. Saya sendiri mengalami 21 tahun untuk melepaskan Bapak Ibu. Sakit, dan memang harus melalui kejadian ini. Kalau tanpa melalui kejadian, semuanya enak-enak, tenang saja. Karakter kita, saya yakin, tidak pernah akan bisa berubah. Dengan mengalami ini, kita bisa bertumbuh. Namun sebelum bertumbuh, di sini memang ada masa-masa rapuh, Bapak Ibu. Ya, sebelum cangkang dari kepiting ini mengeras antara 20 sampai 60 menit. Kita ini juga memerlukan waktu. Nah, di sini perlunya makanan rohani, Bapak. Di sini kita memerlukan bapak-bapak yang bertugas menjadi imam dalam keluarga, harus bisa memberi makan keluarganya, memberi makan rohani. Jangan sampai anak-anak kita nantinya seperti seseorang yang tidak mempunyai bapa dalam tanda kutip, atau bisa saya artikan fatherless dalam era sekarang ini. Bapak-bapak bisa memberi makan anak-anaknya, keluarganya,
dengan makanan fisik, membawa kualitas makanan ke restoran yang bagus, ataupun memasak sendiri dengan kualitas yang enak. Bapak-bapak bisa menyekolahkan anaknya, mempunyai pikiran yang cerdas, dibentuk. Namun, bapak-bapak, jangan lupa anak-anak kita memerlukan makanan roh. Kalau bapak-bapak tidak memberi makanan rohani, mereka akan kelaparan. Hidupnya juga tidak akan berimbang. Kalau kita disekolahkan pintar, tubuh sehat, ada sesuatu yang kurang, di mana hati nurani ini tidak akan sensitif, di mana kita kalau berkata-kata sering mungkin menyakitkan. Dengan makanan rohani, Bapak Ibu, ini juga akan selain eh, memberikan makanan rohani, mengeraskan atau menguatkan otot-otot rohani. Ini nantinya akan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang dinanti-nanti. Bapak Ibu kita semua ini tentunya akan menghadap ke Bapa. Namun kita harus mempersembahkan sesuatu, di mana yang kita persembahkan itu untuk sesuatu yang kekekalan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mempersembahkan dengan mencari uang sebanyak-banyaknya, dengan menggali ilmu setinggi langit. Namun saatnya ini sekarang, di masa-masa saat ini, Bapak Ibu ya. Nah, selama masa rapuh ini, seseorang ini juga membutuhkan perlindungan. Ini adalah sesuatu yang sudah dirancang dalam blueprint oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, proses di mana pertumbuhan kalau terhambat atau tanpa pertumbuhan, kita tidak akan pernah siap untuk rencana baru yang Tuhan sediakan, Bapak Ibu. Setiap lapisan yang dilepaskan adalah bagian dari masa lalu kita semua yang tidak perlu kita bawa-bawa lagi ya Tuhan. Rasa takut, harga diri palsu, kesombongan, bahkan luka lama, semua harus dibiarkan tertinggal. Bapak Ibu, meskipun orang tua kita mungkin dulunya belum mengerti tentang ajaran Tuhan Yesus, namun beliau mengarahkan kita kepada orang yang mau membimbing kita, dan kita tahu, jangan lupakan kita harus menggandeng mereka. Di sini, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada luka-luka lama. Seolah-olah, kenapa orang tua saya tidak memperhatikan saya? Kenapa orang tua saya mencari duit terus?
kasih sayang pun sangat sedikit sekali yang diberikan. Namun Bapak Ibu harus ingat, kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita semena-mena. Kita harus mengerti, kita yang sudah mengerti, mengenal Tuhan Yesus dan mengikuti, kita harus mengerti, mendoakan. Yang pertama, kita harus melepaskan masa lalu. Ya, semua harus ditinggalkan. Karena Tuhan sedang menumbuhkan kulit baru, identitas baru. Manusia baru yang serupa dengan Kristus. Dan proses ini tidak cepat, tidak instan Bapak Ibu. Ini memerlukan suatu polesan, dibentuk. Dan yang membentuk ini adalah seseorang, terutama orang-orang yang paling dekat dengan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bisa memaafkan. Kalau yang membentuk itu seorang istri, suami, anak, orang tua, tetangga terdekat, guru, pengajar, bisa saja dipakai Tuhan dengan tujuan untuk membawa kita melampaui atau melewati next level. Kita harus mendoakan orang terdekat kita juga yang membentuk kita. Jadi, di balik setiap pengelupasan ada keindahan Bapak Ibu yang sedang dibentuk dalam keadaan yang tidak enak, sakit. Bapak Ibu tidak usah ngomel. Ini memang bagian pembentukan. Bapak Ibu kalau melihat seorang penjunan, seorang yang membuat tembikar, dalam membuat itu dibentuk, dalam membentuk itu sakit. Kalau Bapak Ibu sering olahraga, untuk membentuk otot diperlukan latihan-latihan yang tidak hanya sehari dua hari, bertahun-tahun. Seseorang yang dari belajar dengan ketekunan, berlatih, berenang umpamanya setiap hari, sehari bahkan, bukan sehari, seminggu bisa berlatih 11 kali, pagi dan siang. Dalam 5 tahun tanpa absen, nanti seorang atlet itu akan menuai. Mungkin dengan tambahan-tambahan snacking, latihan sendiri di rumah. Kalau seorang atlet bisa melakukan semacam itu, kenapa kita sebagai anak Tuhan yang mau mencari Tuhan, yang menciptakan kita, yang memelihara kita? Tadi saya tulis, Tuhan menjawab, dalam diam. Kenapa dalam diam? Kita harus benar-benar mencari di sini. Ini ilustrasi saya. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, hari ini mungkin kita semua, termasuk saya, belum selesai molting. Tapi kita tahu Tuhan sedang bekerja. Ia sedang membarui roh dan pikiran kita, mengganti yang lama dengan yang baru. Dan suatu hari nanti,
kita akan melihat diri kita sendiri yang telah diperbarui penuh dengan kasih karunia. Bukan lagi kulit yang retak, melainkan kehidupan baru yang percaya karena Kristus. Di sini kita mau belajar bagaimana Paulus mengajarkan ada 3 langkah melepaskan manusia lama dalam pertumbuhan rohani. Yang pertama, Bapak Ibu, melepaskan manusia lama seperti kepiting melepaskan cangkang. Manusia lama adalah dosa, kebiasaan buruk, ego, kepahitan. Ini harus kita lepaskan, Bapak Ibu. Ini bukan proses otomatis, kita harus secara sadar memilih untuk meninggalkannya. Secara sadar, Bapak Ibu, bukan tidak sadar. Sama seperti kepiting harus bergumul dan berjuang. Kita pun perlu ketekunan dan ketaatan. Ada teman yang saya undang untuk ikut, mungkin, wah, mendingan tidur deh, enak di pagi hari. Bapak Ibu, kalau saya tidak ikut, itu saya juga sudah komit, jamnya sama. Saya harus menyembah kepada Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau. Ada tambahan, sekarang saya harus memberikan makanan melalui renungan. Saya usahakan nanti saya bisa bergabung, berkala. Kadang saya harus benar-benar total dalam tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi tubuh kita harus nurut kepada roh kita untuk bisa menyembah. Sakit ya sakit, nggak enak pasti. Tapi nantinya seperti atlet itu, Bapak Ibu akan menuai sesuatu yang kekal. Itu akan tergores dalam kitab kehidupan kita di surga nantinya, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, menghadapi masa rapuh. Di sini hidup dalam ketergantungan pada Tuhan. Setelah molting, kepiting itu lembut seperti jeli, Bapak Ibu, dan rapuh. Ia tidak bisa bertarung, ia harus berlindung. Kalau bertarung pasti hancurlah, karena tubuhnya seperti jeli masian. Dan ini membutuhkan sesuatu. Kadang saya dibuat terheran-heran oleh Tuhan. Dalam pekerjaan kita di pembangunan, dalam menerapkan sistem plumbing, pemipaan, baik air bersih maupun air kotor di dalam rumah-rumah kita. Saya tidak sadar, saya ini harus meniru apa yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu dari pena yang besar menjadi kecil-kecil-kecil. Di dalam membuat ini, kita juga harus buat dari tandon air di atas 1,5 inch mengecil jadi 1 inch dan mendekati ke pipa. Ini bisa dibuat 0,5 inch dengan tujuan agar debitnya lebih kencang dengan mengandalkan gravitasi. Semua ini sudah dirancang oleh Tuhan.
Ini Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita kadang akan belajar bagaimana kita bisa membangun rumah kita seperti sebuah pohon, di mana pohon itu bisa membuat cadangan airnya pada akar. Kalau kita bisa membuat ini semua dan kita bukakan, kita mau melepaskan, bumi kita ini tidak akan hancur, Bapak Ibu. Sinar matahari yang gratis ditangkap oleh daun-daun fotosintetis untuk kehidupan. Sinar matahari yang gratis ini adalah sebuah energi yang bisa ditangkap oleh solar panel untuk kegiatan kita, sehingga kita sebenarnya tidak perlu membayar yang tidak perlu, Bapak Ibu. Banyak hal lagi yang Tuhan bisa mengajarkan lewat penciptaannya, yang mana kita harus bisa mentranslatekan ke dalam kehidupan kita. Seperti yang selalu saya berkata, nantinya di surga tidak ada hotel, tidak ada restoran. Kita saling menjamu, kita saling open house, memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita untuk bisa bermalam atau yang lain-lain. Ya. Di sini, dalam menghadapi masa rapuh, begitu saat kita menanggalkan manusia lama, seringkali dan pasti kita merasa lemah, rentan, bahkan tidak nyaman. Bapak Ibu jangan komplain. Tapi justru di masa inilah kita belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya yang maha kuasa. Ini Bapak Ibu. Tuhan menyediakan perlindungan agar kita tidak hancur di masa rapuh ini. Pada waktu saya dalam proses dulu, Bapak Ibu, dalam pembangunan rumah ada mandor, di mana saya memberikan instruksi agar tidak usah memakai atau memotong kepala kerbau, memakai paku emas, dan lain-lain. Kelihatannya sederhana, Bapak Ibu. Namun, para mandor itu ada tidak senang. Mereka ketakutan karena tidak punya pegangan. Pegangannya yaitu semacam mistis itu. Diam-diam mereka pergi ke dukun dan mengguna-guna saya. Saya tidak tahu. Saya dalam perlindungan Tuhan. Saya tahunya ketika orang yang mengguna-guna itu justru lapor kepada adik ipar saya. Dia menanyakan, Pak Daud ini mempunyai aji-aji apa? Kok tidak bisa, tidak mempan? Karena itu mental, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya, bergantung penuh pada Tuhan. Nah, dalam mengenakan manusia baru, yang ketiganya Bapak, atau cangkang baru yang lebih kuat, sama seperti kepiting, akhirnya memiliki cangkang baru yang lebih keras. Kita pun diperlengkapi
dengan kekuatan rohani yang lebih besar. Roh Kudus memperbarui pikiran, karakter, dan tujuan hidup kita. Namun, notabene Bapak Ibu, Roh Kudus itu mengingatkan kita kalau kita mau belajar, mau membaca kitab suci, mengalami, dan lain-lainnya. Tanpa membaca, Roh Kudus juga tidak bisa mengingatkan. Tanpa mengalami, tidak ada suatu contoh nantinya Roh Kudus yang akan mengingatkan, memperbarui. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ya, hasil akhirnya kita menjadi dewasa rohani, hidup dalam kekudusan dan siap melayani yang lebih besar. Inilah next levelnya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita semua bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita? Marilah kita refleksikan dalam cangkang lama. Apa yang masih saya pertahankan? Apa yang Bapak Ibu masih pertahankan? Bisa berupa kebiasaan dosa, kesombongan, cara berpikir lama, atau kepahitan masalah. Kelihatannya kita nggak ada sesuatu, namun kita punya kepahitan. Kelihatannya kita baik-baik saja. Tapi sebenarnya Bapak Ibu haus akan kasih sayang orang tua dan mungkin dari suami atau istri. Ini yang kadang bisa membuat pemberontakan-pemberontakan yang mengibatkan bisa membuat kita bisa berdosa. Kita harus renungkan, kita harus bersihkan, kita harus benar-benar tidak kita pertahankan lagi cangkang yang lama ini. Nah, kalau tidak dilepaskan, Bapak Ibu, ini akan menghimpit pertumbuhan rohani kita dan akan berakibat fatal karena mungkin dengan kepahitan ini kita selalu dalam pembicaraan berkonotasi negatif, menyakitkan teman yang sebenarnya kita sendiri nggak mau gitu loh Bapak. Tapi kenapa ya semacam kayak otomatis kok saya berbicara semacam ini? Selalu kita jatuh dalam dosa. Kita selalu jalan. Kita udah mohon ampun, kita masih juga semacam itu. Karena ada cangkang yang belum kita bereskan. Cangkang lama ini. Kita coba periksa nanti sendiri-sendiri. Dalam permenungan kehidupan kita. Dalam Bapak Ibu menyendiri dengan Tuhan di bawah kaki Tuhan. Ya. Nah, sekarang apakah saya siap melepati masa rapuh dalam lindungan Tuhan? Proses transisi tidak selalu nyaman. Kadang kita merasa tidak berdaya, Bapak Ibu. Tapi justru disitulah Tuhan mengajarkan kita untuk merendahkan diri dan bergantung penuh kepadanya. Kadang kita kalau memang perlu, kita sudah bersalah dan mengakui bahwa cangkang lama ini ada orang yang kita sakiti. Kita temui, kita minta maaf. Dulu pernah saya sebagai objek penderita, namun Tuhan minta kamu sekarang minta maaf. Saya yang istilahnya dipukul, tapi saya harus minta maaf. Saya lakukan itu Bapak Ibu. Dengan itu
Bapak Ibu bisa menolong satu orang. Ya, kita membalasnya harus dengan kasih. Dengan kasih itu merupakan pukulan si jahat untuk bisa mempercepat melepaskan cangkang dari saudara-saudara kita. Jangan terus membalas dengan, orang Kristen kok kelakuannya semacam itu. Lakukan dengan kasih, Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus merendahkan diri. Di sini kita harus mengakui, aduh, saya tidak mampu Tuhan, tolong aku. Dalam mengerjakan Tuhan, pekerjaan saya juga kadang saya tidak mampu Tuhan. Tapi ini pekerjaan yang harus saya lakukan. Tuhan tidak akan membuat Bapak Ibu malu atau dipermalukan. Nanti ada saja pertolongan dari Tuhan. Nah, kita merefleksikan yang ketiga adalah apakah saya percaya Tuhan memberi kekuatan baru setelah masa sulit. Kadang Bapak Ibu bertanya-tanya sebelum semuanya ini uh, dilalui, Bapak Ibu pasti sudah mendahului dengan pertanyaan-pertanyaan. Dalam Yesaya 43:1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini ayat yang saya sangat sukai sekali, Bapak Ibu. Di mana kita mau belajar dari eagle. Soaring eagle ini luar biasa. Seorang eagle bisa soaring juga harus meninggalkan cangkang lamanya. Cangkang lamanya itu apa, Bapak Ibu? Kukunya yang sudah tumpul, itu dia harus gores-goreskan untuk bisa menjadi runcing, untuk bisa menangkap mangsanya. Dengan runcing ini Bapak Ibu akan bisa menangkap orang-orang yang Tuhan telah arahkan kepada Bapak Ibu untuk diselamatkan. Ya. Itu tentunya dalam masa permenungan, dalam masa retreat gitu ya. Bulunya yang sudah tebal, terasa berat untuk dia kadang harus melepaskan dengan cakaran-cakarannya ya, agar rontok dan tumbuh bulu baru. Big atau paruhnya kadang kalau terlalu panjang itu kalau menunduk dia bisa menusuk dadanya sendiri. Ini kembali dia goreskan, gores-goreskan. Dia di tebing yang tinggi, di mana tebing itu mempunyai kekasaran atau kalau dalam bangunan ada amplas. Diamplaslah itu paruhnya atau bignya itu. Nah, di sini analoginya kita harus belajar. Kita harus benar-benar menjaga mulut kita dalam berkata-kata agar tidak menyakitkan orang lain. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam masa rapuh. Ia mempersiapkan kita untuk hidup yang lebih kuat dan lebih serupa dengan Kristus. Di sini saya ada contoh dalam pelayanan. Mungkin kita harus meninggalkan pola lama agar kita bisa menjangkau generasi baru. Ingat Bapak Ibu, generasi Gen Z ini generasi yang kita harus belajar Bapak Ibu. Namun ini adalah ujung tombak Bapak Ibu. Ya. Dalam keluarga, kita perlu melepaskan ego supaya relasi diperbarui. Kadang dengan anak-anak Gen Z, mereka yang tidak suka digurui, kita harus banyak mendengar. Beberapa waktu yang lalu,
melalui adik saya mendapatkan kita harus understanding and listening. Dengan kita mendengarkan, kita bisa mengerti, kita semua bisa meletakkan dasar-dasar fondasi ini. Ini kita harus melepaskan. Ya, ini kita harus banyak mendengar dulu, Bapak Ibu. Ini kadang sakit di telinga kita, panas telinga kita. Karena ini anak kecil masih hijau, maunya apa sih gitu. Namun kita harus benar-benar. Nah, dalam pribadi kita harus membuang kepahitan agar kasih Kristus mengalir. Jadi proses molting. Kepiting mengajarkan kita 3 hal rohani. Kita harus berani melepas manusia lama. Kita akan mengalami masa rapuh, tapi ada perlindungan. Akhirnya, kita akan menerima kekuatan baru untuk hidup memuliakan Kristus. Tanpa molting kepiting mati, tanpa melepas manusia lama, pun kita tidak akan bertumbuh. Tapi keberanian, ketekutan, dan pertolongan Tuhan, kita akan menjadi lebih kuat. Marilah kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, ajar aku, kita semua untuk rela melepaskan yang lama, yang tak lagi sesuai dengan rencanamu. Perbaulah roh dan pikiran kita semua, supaya kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Bentuklah kita semua menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin.